Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah mengikuti tes SKB dan sudah mengetahui kelulusannya pada hari ini. Saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang lulus di formasi pengelola pengadaan barang dan jasa, dan teman-teman yang belum tes SKB tetap semangat untuk selalu belajar dan perbanyak latihan soal-soal, khususnya mengenai kisi-kisi yang dikeluarkan oleh Permenpan RB pada tanggal 10 November 2021 yang lalu. Baik, semoga teman-teman yang sebentar lagi akan tes SKB, saya berdoa semoga lancar dan sesuai dengan apa yang teman-teman harapkan. Amin ya robbal alamin. Izinkan pada malam hari ini saya akan membahas soal-soal mengenai pelaksanaan pengadaan barang garis miring jasa melalui swakelola part pertama. Baik, langsung saja teman-teman. Jadi untuk ruang lingkup pedoman swakelola sendiri meliputi yang pertama perencanaan pengadaan melalui swakelola, yang kedua persiapan swakelola, yang ketiga pelaksanaan swakelola, yang keempat pengawasan swakelola, yang kelima serah terima hasil pekerjaan, yang keenam sanksi. Inilah 6 ruang lingkup pedoman swakelola yang harus teman-teman pelajari. Baik, kita langsung ke soal dan pembahasannya teman-teman ya. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Amin ya robbal alamin. Baik, soal pertama, swakelola yang dilaksanakan oleh Ormas Pelaksana Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian garis miring lembaga garis miring perangkat daerah penanggung jawab anggaran, merupakan penyelenggaraan swakelola yang dilakukan berdasarkan tipe swakelola: A tipe 4, B tipe 3, C tipe kedua, D tipe pertama. Baik, silahkan teman-teman pilih mana pilihan jawaban yang paling tepat dari opsi A sampai opsi D. Baik, kalau sudah, pilihan jawaban yang paling tepat dari soal nomor 1 ini adalah yang B, tipe ketiga. Baik, kita ke pembahasannya. Jadi untuk pelaksanaan pengadaan melalui swakelola untuk barang dan jasa ini hampir dibahas semua di dalam peraturan LKPWP nomor 3 tahun 2021. Nah, untuk soal yang pertama ini dibahas di dalam pasal 5 teman-teman. Nah, untuk penjelasannya, tipe ketiga ini yaitu swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian garis miring lembaga garis miring perangkat daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Ormas Pelaksana Swakelola. Nah, untuk penjelasan dari pilihan jawabannya, untuk yang pilihan jawaban A tipe 4, nah, pembahasannya swakelola yang direncanakan oleh Kementerian garis miring lembaga garis miring perangkat daerah penanggung jawab anggaran dan garis miring atau berdasarkan usulan kelompok masyarakat dan dilaksanakan serta diawasi oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola. Untuk pilihan jawaban yang C tipe 2, swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian garis miring lembaga garis miring perangkat daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Kementerian garis miring lembaga garis miring perangkat daerah lain pelaksana swakelola. Nah, untuk pilihan jawaban yang D tipe pertama,
Pembahasannya, swakalola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh Kementerian lembaga perangkat daerah penanggung jawab anggaran. Nah, ini ya teman-teman, soal dan pembahasan nomor 1. Semoga teman-teman selalu pelajari terus soal demi soal, jangan terpengaruh kepada FR yang sudah bertebaran. Tetaplah teman-teman fokus pelajari semua. Baik, kita ke soal nomor 2. Penetapan penyelenggara swakalola tipe 4 ditetapkan oleh A. Pimpinan kelompok masyarakat pelaksana swakalola, B. Pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran, C. Kementerian lembaga perangkat daerah lain, dan D. Pimpinan pelaksana swakalola. Silakan teman-teman pilih mana jawaban yang paling tepat dari soal nomor 2 ini. Baik, kalau sudah, pilihan jawaban yang paling tepat dari soal nomor 2 ini adalah yang A. Pimpinan kelompok masyarakat pelaksana swakalola. Baik, kita ke pembahasannya teman-teman ya. Jadi diatur dalam peraturan LKPP nomor 3 tahun 2021 pasal 6. Nah, untuk tipe swakalola tipe 4 ini, penyelenggara swakalola ditetapkan oleh pimpinan kelompok masyarakat pelaksana swakalola. Nah, untuk penjelasan dari pilihan jawaban, untuk yang B, pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran, itu terdapat di dalam tipe 1 penyelenggara swakalola ditetapkan oleh PA KPA. Nah, untuk yang C, Kementerian lembaga perangkat daerah lain, tipe kedua itu terdiri dari tim persiapan dan tim pengawas, ditetapkan oleh PA KPA. Nah, untuk tim pelaksananya sendiri ditetapkan oleh Kementerian lembaga perangkat daerah lain pelaksana swakalola. Untuk yang D, pimpinan pelaksana swakalola. Nah, untuk yang pilihan jawaban yang D ini merupakan penyelenggara swakalola tipe ketiga, yaitu tim persiapan dan tim pengawas ditetapkan oleh PA KPA, serta tim pelaksananya ditetapkan oleh pimpinan pelaksana swakalola. Baik, demikian untuk soal dan pembahasan nomor 2 teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman ingat, teruslah belajar. Baik, kita ke soal nomor 3 ya teman-teman. Di bawah ini yang bukan merupakan tujuan dari swakalola adalah A. Memenuhi kebutuhan barang jasa yang tidak disediakan oleh pelaku usaha, B. Meningkatkan partisipasi ormas kelompok masyarakat, C. Meningkatkan efektivitas dan atau efisiensi jika dilaksanakan melalui swakalola, dan yang D. Menyusun rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya. Baik, silakan teman-teman pilih mana jawaban yang bukan merupakan tujuan dari swakalola dari pilihan jawaban A sampai dengan D. Hati-hati teman-temannya dengan soal, harus teliti, jangan terburu-buru, tepat dan cermat. Baik, kalau sudah, jawaban nomor 3 ini yang bukan merupakan tujuan dari swakalola adalah yang D. Menyusun rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya. Nah, baik, kita langsung ke pembahasannya ya teman-teman ya. Nah, untuk tujuan swakalola sendiri terdapat di dalam peraturan LKPP nomor 3 tahun 2021 bab 1 pendahuluan. Nah, ada di subbabnya yaitu di 1.3. Jadi teman-teman bisa baca kembali ya peraturan yang tertuang di dalam LKPP ini khususnya mengenai swakalola. Jadi untuk yang A,
Tujuan swakelola sendiri memenuhi kebutuhan barang garis miring jasa yang tidak disediakan oleh pelaku usaha. Nah, ini untuk jawaban yang A tadi. Yang B, memenuhi kebutuhan barang garis miring jasa yang tidak diminati oleh pelaku usaha karena nilai pekerjaannya kecil dan garis miring atau lokasi yang dijangkau. Nah, yang C, memenuhi kebutuhan barang garis miring jasa dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki kementerian garis miring lembaga garis miring perangkat daerah. Untuk yang D, meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia di kementerian garis miring lembaga garis miring perangkat daerah. Yang E, meningkatkan partisipasi ormas garis miring kelompok masyarakat. Nah, ini ada di pilihan jawaban yang D. Yang F, meningkatkan efektivitas dan garis miring atau efisiensi jika dilaksanakan melalui swakelola. Nah, untuk yang jawaban C. Dan untuk yang G, memenuhi kebutuhan barang garis miring jasa yang bersifat rahasia yang mampu disediakan oleh kementerian, lembaga, garis miring perangkat daerah yang bersangkutan. Nah, untuk pilihan jawaban yang D, untuk pilihan jawaban yang D, nah ini tadi pasti teman-teman mengetahui ya fungsi dari tim swakelola sendiri. Yang pasti teman-teman sudah mengetahui semua ya. Amin. Maaf teman-teman, untuk yang E saya ralat. Jadi jawaban untuk yang B ya teman-teman, meningkatkan partisipasi ormas garis miring kelompok masyarakat. Mohon maaf teman-teman. Baik teman-teman, kita ke nomor 4. PPK menandatangani kontrak swakelola dengan pimpinan kelompok masyarakat pelaksana swakelola. Adapun kontrak swakelola paling kurang berisi kecuali A, produk luar negeri, B, barang garis miring jasa yang akan dihasilkan, C, jangka waktu pelaksanaan, dan D, hak dan kewajiban para pihak. Silakan teman-teman pilih mana yang ditanyakan adalah kecuali teman-teman. Mana kira-kira jawabannya? Baik, kalau sudah, jawaban dari soal nomor 4 ini adalah yang A, produk luar negeri. Baik, kita ke pembahasannya teman-teman ya. Jadi peraturannya LKPP nomor 3 tahun 2021 bab 4, 5 dan 6. Nah, dalam kurung pembahasannya mengenai kontrak swakelola untuk tipe 2, 3 dan 4. Nah, ini ya teman-teman. Jadi PPK sendiri menandatangani kontrak swakelola dengan pimpinan kelompok masyarakat pelaksana swakelola. Kontrak swakelola paling kurang berisi yang pertama para pihak, yang kedua barang garis miring jasa yang akan dihasilkan, yang ketiga nilai yang diswakelolakan sudah termasuk seluruh kebutuhan barang garis miring jasa pendukung swakelola, yang keempat jangka waktu pelaksanaan, dan yang terakhir nomor 5 hak dan kewajiban para pihak. Demikian ya teman-teman ya. Untuk kontrak swakelola sendiri teman-teman harus ingat ya teman-teman, ada di tipe 2, tipe 3 dan tipe 4. Baik, tetap semangat teman-teman. Saya doakan teman-teman semoga lulus untuk CPNS tahun 2021 ini, dan semoga semuanya lancar sampai proses pemberkasan. Amin. Nah, soal nomor 5, di dalam hal persyaratan penyelenggara swakelola untuk swakelola tipe 3 juga dapat dilaksanakan oleh A, perguruan tinggi negeri kementerian garis miring lembaga lain, B, perguruan tinggi swasta, C, badan layanan umum dalam kurung BLU, D, UKPBJ. Nah, silakan teman-teman pilih mana opsi pilihan jawaban yang paling tepat. Nah, jadi soal nomor 5 ini jawaban yang paling tepat adalah yang B, perguruan tinggi swasta. Kita ke pembahasannya teman-teman ya. Jadi soal yang nomor 5 tadi
Dasar hukumnya yaitu di peraturan LKPP nomor 3 tahun 2021 bab 1, ada di subbab 1.5 dan poin 2. Nah, swakalola tipe 3 dilaksanakan oleh lembaga swadaya masyarakat organisasi masyarakat sipil. Swakalola tipe 3 juga dapat dilaksanakan oleh yang pertama perguruan tinggi swasta, yang kedua organisasi profesi. Nah, untuk penjelasan pilihan jawabannya, untuk yang A perguruan tinggi negeri kementerian lembaga lain, dan yang D UKPBJ. Nah, ini ya teman-teman, ada terdapat dalam swakalola tipe 2. Penyelenggara swakalola tipe 2 memiliki sumber daya yang cukup dan kemampuan teknis untuk menyediakan barang jasa yang diswakalolakan. Nah, untuk swakalola tipe 2 ini dapat dilaksanakan oleh yang pertama kementerian lembaga perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi yang sesuai dengan pekerjaan swakalola yang akan dilaksanakan. Yang kedua UKPBJ kementerian lembaga Pemda yang ditunjuk sebagai agen pengadaan untuk pemilihan penyedia barang jasa. Yang ketiga Badan Layanan Umum (BLU) BLUD atau Badan Layanan Umum Daerah Kementerian lembaga perangkat daerah lain. Dan yang keempat perguruan tinggi negeri kementerian lembaga lain. Nah, untuk yang C Badan Layanan Umum itu ada di dalam swakalola tipe 1. Nah, penyelenggara swakalola tipe 1 memiliki sumber daya yang cukup dan kemampuan teknis untuk melaksanakan swakalola. Nah, untuk swakalola tipe 1 juga dapat dilaksanakan oleh yang pertama Badan Layanan Umum yang merupakan bagian dari Kementerian lembaga penanggung jawab anggaran sebagai instansi induk. Yang kedua Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang merupakan bagian dari perangkat daerah penanggung jawab anggaran sebagai instansi induk. Dan yang nomor 3 perguruan tinggi negeri yang merupakan bagian dari Kementerian lembaga penanggung jawab anggaran. Demikian teman-teman soal dan pembahasan nomor 5. Kita ke soal terakhir teman-teman. BPK melakukan pembayaran pelaksanaan swakalola tipe pertama dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang meliputi kecuali A. Pembayaran gaji honorarium tenaga ahli narasumber. B. Pembayaran bahan material dan peralatan suku cadang. C. Pembayaran secara berkelanjutan dan berangsur. D. Pembayaran jasa lainnya atau jasa konsultansi. Silakan teman-teman pilih mana jawaban yang paling tepat dari soal nomor 6 ini. Baik, kalau sudah nomor 6, jadi jawaban yang salah ya teman-teman adalah yang paling tepat yang C. Pembayaran secara berkelanjutan dan berangsur. Baik, jadi terdapat dalam peraturan LKPP nomor 3 tahun 2021 bab 3. Untuk subbabnya ada di 3.2. Di sini PPK melakukan pembayaran pelaksanaan swakalola tipe 1 dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang meliputi A. 1. Pembayaran upah tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil atau tenaga pendukung) berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borong. Yang kedua, pembayaran gaji atau honorarium tenaga ahli narasumber apabila diperlukan. Yang ketiga, pembayaran jasa lainnya atau jasa konsultansi. Dan yang keempat, pembayaran bahan material dan peralatan suku cadang. Baik teman-teman, demikian soal dan pembahasan dari nomor 1 sampai dengan nomor 6. Mohon dikoreksi apabila dari soal nomor 1 sampai nomor 6 baik jawaban maupun pembahasannya ada yang keliru. Saya doakan teman-teman lulus semua di dalam CPNS tahun 2021 ini. Semoga lancar. Yang belum tes SKB-nya tetap semangat. Baik teman-teman, silakan di komen di kolom komentar ya teman-teman untuk
apabila saya ada yang keliru. Mohon maaf apabila saya ada salah-salah kata. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.